Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya saya, Ustadz, kalau untuk Sohibul Kurban biasanya kan tiap tahun itu berkorban. Terus dia berpikiran untuk mengalihkan kurbannya untuk saudaranya karena dia melihat ada saudaranya belum pernah berkorban. Itu maksud saya lebih baikkah atau bagaimana seharusnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, tentang berkorban atas nama saudara. Jadi gini dulu, saudara yang dimaksud ini terus bagaimana ya? Karena harus dirinci, Bu. Kalau saudara itu masih satu keluarga dengan kita, atau dia sudah hidup sendiri atau bagaimana? Misalnya, saudaranya ini sudah rumah tangga sendiri. Kemudian jenengan juga sudah ada rumah tangga sendiri. Keluarga jenengan biasa kurban, tapi keluarga saudara jenengan tidak pernah berkurban. Nah terus, apakah saya boleh berkurban atas nama mereka? Jadi begini, di dalam Islam itu ada kaidah fikih. Al-isaru fil ibadati mamnu'. Mendahulukan orang lain dalam ibadah itu terlarang. Itu kaidah, Bu ya. Jadi mendahulukan ibadah untuk orang lain itu termasuk perkara yang terlarang. Saya contohkan dulu yang sederhana. Misalnya, Bapak ini ketika jenengan ke masjid, jenengan dapat shaf pertama. Setelah itu, ada orang yang datang belakangan. Ya datang belakangan. Mungkin karena menurut jenengan dia lebih mulia, kemudian jenengan malah mempersilahkan, monggo jenengan tengah ceng mawon, kula tak teng shaf kalih. Itu dilarang dalam agama. Kenapa? Karena beda keutamaan shaf pertama dengan shaf kedua. Dan dia yang paling pantas untuk mendapatkan pahala shaf pertama tadi. Oleh karena itu, dia tidak dibenarkan mundur mempersilahkan orang lain untuk maju ke depan. Itu yang dimaksud dengan fastabiqul khairat. Jadi kita dalam berbuat baik itu harus balapan, harus berlomba-lomba. Nah sekarang gini, kalau keluarga ibu tadi, ya keluarga ibu, mendapatkan keluarga adik lah misalnya, kok tidak pernah berkurban, maka dua pilihan nih, dua keadaan maksudnya ya. Kalau kemudian keluarga jenengan tahun ini mestinya berkurban 1 ekor kambing atau 7 sapi, kemudian jenengan ngalah demi adik kui mau, ini kesalahan besar dalam Islam. Terkecuali kalau keadaan kedua. Keadaan kedua, jenengan tahun ini punya 2 misalnya ya. Yang satu di atas namakan keluarga jenengan, kepala keluarga dan semua anggota keluarganya. Terus yang satu disodakohkan kepada adik biar untuk berkorban. Insya Allah yang begitu masih diperbolehkan. Tapi kalau kemudian, wis tahun iki aku tak ngalah wae. Sing korban nggo kowe wae.
itu terlarang dalam Islam. Kenapa? Orang seperti itu berarti dia merasa pede ya. Merasa pede ibadahnya sudah diterima oleh Allah. Kan gitu. Padahal setiap kita punya kesempatan untuk melakukan sebuah ibadah, harus kita lakukan. Jangan dialihkan kepada orang lain. Kenapa? Karena begitu ya Bu ya. Jadi dua keadaan tadi. Kalau memang di keluarga jenengan masih ada satu kurban, sementara jenengan bisa beli dua, yang satu kemudian dihadiahkan kepada adik supaya dia berkorban atas namanya dan keluarganya, itu masih diizinkan. Tapi kalau memang cuma keluarganya jenengan tahun ini bisa membeli seekor kambing atau sepertujuh sapi, itu malah dialihkan kepada adik, ini termasuk pelanggaran berat dalam syariat. Adapun perkara adik ini tadi, adik kurang tahu korban nih, misalnya gitu. Ya sudah, urusan dia dalam artian, kalau dia memang tidak mampu berkorban, ya toh, kalau tidak mampu berkorban, ya tidak usah korban. Artinya memang jatahnya dia itu nompo daging kurban. Kan penak dalam Islam tuh. Sing mampu ya membeli hewan kurban, sing tidak mampu untuk berkurban tahun itu nompo daging kurban. Meskipun kemarin sudah saya sampaikan ya, ketika Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar", salatlah kamu dan berkurbanlah, dua perintah ini adalah perintah mutlak. Allah menyuruh salat bukan kepada orang yang sehat, bukan kepada orang kaya, tetapi semua orang diperintah salat, sehat maupun sakit. Artinya apa? Berarti semua orang itu pasti bisa sholat sesuai kemampuannya. Yang kuat berdiri-berdiri, tidak kuat berdiri duduk, tidak kuat duduk berbaring. Perintah kurban juga mutlak, tidak ditujukan kepada orang kaya. Artinya kaya dan tidak kaya atau belum kaya, orang itu pasti bisa kurban. Tapi sesuai kemampuannya, kur karek gelem karo niat apa ora. Kemarin sudah diilustrasikan, nggih? Jadi kurban itu tahun ini kisaran 3.500.000. Orang yang bisa nyelengi setiap hari 10.000, berarti dia berkurban setiap tahun. Yang tidak kuat dibagi 2 tahun, sehari 5.000. Yang tidak kuat dibagi 4 tahun, sehari 2.500. Yang berat 2.500 dibagi 8 tahun, 1.250. Biar bulat dibagi 10 tahun, 1.000 dok. 1.000 isi abot dibagi 20 tahun. Sudah, kalau memang mampunya seperti itu ya sudah seperti itu. Begitu, Bu, nggih.